udah kepepet, deadline-nya besok, dia belum langsung dikerjain. Dia butuh tekanan juga tadi. Butuh keterlaluan. Tapi terlalu bahaya dia. Oke guys, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sharing session Himatif Encoder. Nah, pada kesempatan kali ini kita punya tema yang menarik banget nih, yaitu tentang time management. Nah, sebelum kita masuk ke tema, kita kali ini kedatangan dua bintang tamu dan pembicara yang menarik nih. Sebelumnya untuk memperkenalkan lebih lanjut, langsung aja dari Kak Bisri dulu, perkenalan dulu. Ke kamera berarti, kamu. Oke. Salam kenal guys, nama aku Bisri Samsuri. Aku dari angkatan 19. Nah, oke. Halo teman-teman, nama aku Ridwan, asal dari Lumajang, angkatan 19, Teknik Informatika UIN Malang. Nah, kan dari angkatan 19 nih, aku langsung masuk aja ke ini Kak, tema ya. Oke, Kan angkatan 19 nih pernah mahat ya? Pernah. Mungkin 1 semester atau beberapa bulan. Nah, gimana sih Kak caranya ngatur waktu antara kegiatan mahat yang padat banget dari pagi kan kuliah, habis itu mahat taklimnya kan kalau nggak salah kan sampai malam banget kan. Terus juga kalau ngerjain laprak kan itu juga butuh waktu yang ekstra. Gimana sih Kak cara ngatur waktunya gitu? Dari Kak Bisri dulu mungkin. Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya membatasi aktivitas sih. Contohnya kan kalau misal semester 1 itu nggak mungkin kan kita pengen organisasi semua kan. Ada tuntutan buat mahat, PKWBA juga, asistensi, ngadain tugas praktikum segala macem. Ya aku batasi sekiranya itu nggak mengganggu aktivitas utamaku sebagai anak mahat. Dulu semester 1 itu jarang banget ikut kegiatan luar, artinya nggak ada organisasi, aku ikut organisasi. Semester 1 fokus sama kuliah. Jadi makanya kalau masalah time manajemennya diatur sama mahat sendiri sih. Jadi kita make it flow aja, ikutin jadwal sih. Itu. Oh, jadi kalau semester 1 tuh kayaknya nggak disarankan Kak ya buat ikut organisasi. Iya, lebih tepatnya supaya nggak ganggu aja sih. Kalau dari aku sendiri sih, aku nggak pengen keganggu aja. Kalau dari Kak Bisri kayak gitu. Kalau dari Kak Duan gimana cara ngatur waktunya antara kegiatan mahat, kegiatan kuliah sama tugas-tugas kuliah? Oke. Kalau menurutku itu lebih ke yang pertama sadar diri dulu sih, kapasitasnya itu seperti apa gitu. Nyambung ke yang Bisri tadi, jadi bukan nggak disarankan untuk ikut organisasi, tapi semisal kamu mampu ikut aja dulu gitu. Tapi kalau nggak, kiranya ini kegiatan mahat kayak gini, terus kuliah kayak gini, kayaknya aku bakal burn out deh. Jadi dipikirkan dulu yang mateng, baru ikut hal-hal itu. Jadi kalau aku sendiri itu waktu dulu itu nggak ikut organisasi sama sekali sih. Jadi full fokus ke mahat, fokus ke kuliah juga gitu. Jadi sekiranya hal-hal yang yang buang-buang waktu kayak gitu, mending nggak usah wis gitu. Kalau aku jangan dulu gitu sih, jangan dulu bener. Nah, itu pesan dari Kak Bisri sama Kak Duan buat anak angkatan 22 atau yang mungkin akan masuk mahat dan jusnya teknik informatika khususnya. Buat jangan terlalu banyak organisasi dulu nih selama mahat biar kita terfokus di kuliah juga kegiatan mahat gitu. Benar. Terus kan nih Kak Bisri kan ketua himpunan 2020. Iya. Waduh, keren sekali. Abis itu ya. kebetulan juga Hampir kita aja ini lupa. ada wakilnya. Wah. Nah, Bentar, 2021. oh iya 2021. Pak, di mana Mas Ibram? Sorry Mas. Masih Ibram tuh. Nah, kalau dia kan kayak ketua himpunan, habis itu kayak ikut organisasi yang himatif. Kalau nggak salah dengan nih Kak Bisa sama Kak Dan kan juga banyak ikut komunitas-komunitas. Nah, gimana cara bagi waktunya antara tugas-tugas kuliah yang kalau semakin semester atas tuh semakin banyak ya praktikum dan tugasnya, sama kegiatan organisasi yang dimana organisasi itu juga amanah gitu, harus dikerjakan. Nah, dari Kak Ridwan gantian nih. Oke. Kalau aku ya benar. Jadi Boleh. Oke. Kalau sepengalamanku dulu, jadi nggak semuanya organisasi kan full kita ke satu organisasi atau full ke satu komunitas 24 jam kan. Jadi pasti ada waktu-waktu senggang yang mungkin tugas-tugas itu bisa kita kerjakan di waktu senggang tersebut gitu. Jadi contoh si organisasi Himatif itu. Himatif mungkin ada beberapa tugas kayak rapat, mungkin itu bisa aku alihkan di malam hari mungkin yang kalau bisa, atau enggak sore gitu.
Jadi semisal ada waktu yang bisa aku tentukan sendiri, ya aku tentukan dulu. Terus yang lain sekiranya aku nggak bisa mengatur waktu itu, jadi aku bakalan menempatkan si waktu yang bisa aku ubah itu di waktu yang lain gitu. Jadi waktu yang ini bakal bisa masuk ke waktuku yang kosong ini. Jadi pinter-pinter ngatur waktu aja sih sebenarnya. Jadi setiap waktu kosong kita masukin ke hal yang nggak bisa kita masukin tadi gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Oh, itu dari Kak Duan. Kalau dari Kak Bisri? Manfaatin momen. Itu menurutku penting banget sih. Maksudnya manfaatin momen itu, jadi kalau misal kita di satu hari itu memang full gak ada task, kita ya bagaimana caranya harus ada task di hari itu. Kalau aku kan intinya bikin progres setidaknya 1% lah per hari. Meskipun itu gak ada di hari itu, aku sebisa mungkin, entah itu lihat tutorial atau apa, pasti aku bikin task sendiri sih. Itu yang pertama, manfaatin momen. Yang kedua, lihat aja yang prioritas aja sih. Kalau semisal organisasi kan kayaknya hanya sebatas kita punya job desk-nya sendiri sih. Kalau semisal memang kita diminta untuk membantu, is okay. Tapi kayaknya kalau semuanya organisasi itu tugas dari organisasi kita yang mikirin satu orang, kayaknya nggak mampu juga aku. Maksudku kan di sini jangan sampai lah ada alasan organisasi itu jadi alasan buat malas-malesan. Itu aja sih. Yang penting intinya tadi itu manfaatkan momen. Oke, nah ini juga pesan buat teman-teman pengurus Himatif yang sekarang periode 22 buat tetap mentingin kuliah ya Kak daripada organisasi. Itu utama sih. Jadi kuliah itu yang utama, jangan sampai bolos kuliah gara-gara tugas organisasi. Wah, gitu. Kak Ibnu ini magang-magang waktu masih jadi Himatif kan udah magang-magang dia. Udah banyak CV-nya dia. Gimana nih Kak? Aku juga pengen tahu nih tipsnya gimana kalau magang terus organisasi terus kuliah. Oke. Kalau ya bener yang awal tadi, jadi kuliah itu penting kan. Kita masuk ke UIN ini tujuannya buat kuliah, bukan tujuannya untuk organisasi atau magang. Itu mungkin sebagai bonus lah ya buat kita gitu. Terus kalau waktu kemarin tuh kan awal masuk ke magang itu aku waktu liburan, jadi masih oke lah senggang gitu kan, belum masuk ke kuliah. Waktu masuk kuliah itu magang itu bisa di lobby teman-teman. Jadi izin kalau semisal jadwal kalian itu ada di hari itu, izin dulu bisa masihan. Jadi Mas atau KXR-nya izin buat kuliah untuk beberapa jam gitu. Nanti kalau sudah selesai kuliahnya masuk lagi ke kuliah, masuk lagi ke tempat magangnya itu bisa. Jadi ya masih bisa di lobby lah Mas ya gitu. Untungnya masih bisa di lobby. Apalagi remote malah bisa kan, kerjain sambil rebahan juga bisa gitu. Iya. Oke, jadi Gitu kalau sih. pengen dapat info magang atau terkait magang juga terkait pengalaman lainnya dan pengen memperbanyak CV, nanti silahkan bisa hubungi Kak Ridwan. Ya mungkin aku jelasin masalah yang magang. Maksudku apa kiranya korelasi dari time management sama ya bonus kayak tadi organisasi sama magang. Menurutku kayaknya selama aku gak ada tekanan buat ngerjain sesuatu, aku gak bakal bisa ngatur time management sih. Maksudku harus ada hal yang bikin kita ditekan lah, merasa ditekan. Pasti kalau misal kita sudah tersudut atau udah kayak di pinggir jurang itu, kadang kita bisa mengatur sendiri sih time management kita. Ilmu kepepet tuh kayak. Ilmu kepepet, benar, ilmu kepepet. Maksudku mungkin kalau dari aku ya, berdasarkan pengalaman sih, ilmu kepepet ilmu kepepet itu menurutku Bikin kita gak balik mager. hidup, kita balik hidup sih. Bener banget. Kayak kita sadar harus ngapain gitu setelah itu. Jadi bukan maksudnya kita harus kepepet dulu, tapi setidaknya dari pengalamanku itu ya namanya manusia butuh pressure dulu lah buat berubah. Bener banget. Jadi kalau kayak gini, kalau dari aku tangkep tuh kayaknya kita kalau lagi semester muda nih, kayak aku contohnya semester 3 atau semester 5 gitu kan, kayak belum ada tugas beban kayak skripsi dan lain-lain itu. Masa?
Fakultikum loh. Kayaknya lebih di fullin dulu di organisasi gitu ya kak. Oh Ya. benar. Iya juga. Oke, habis itu nih aku lanjut ke pertanyaan ketiga. Nih, kalau kan Kak Bisri nih juga Kak Ridwan, setahu aku kan juga kayak ikut organisasi dulu kan nggak cuma satu, juga ikut komunitas-komunitas gitu. Oke. Nah, semisal nih kalau di tugas komunitas sama tugas organisasi waktunya tuh bertabrakan. Nah, itu gimana caranya? Kira-kira apa dulu yang perlu dikerjakan dulu gitu? Aku dulu nih. Iya, boleh. Kamu pengen aku jawab sebagai apa dulu nih? Mahasiswa apa sebagai kahim? Wah benar. Boleh dua-duanya. Lu udah Sama udah kahim dulu ya, dulu. kahim dulu. Kalau kahim aku milih himatif. Karena sesuai hierarki, sesuai juga tanggung jawab. Benar. Aku pemegang tanggung jawab paling tinggi dulu. Sama Ridwan juga. Aku Ridwan wakilku. Ya, jadi pastinya aku prioritaskan himatif. Itu yang pertama, jawaban masalah prioritas ya. Tapi kalau misal dari urgentnya, kalau memang aku dibutuhkan di komunitas, mungkin aku bisa membantu tapi nggak maksimal. Kalau misal barengan ya, misal barengan, kan di komunitas juga ada divisi-divisi, juga ada anggota-anggota. Nah, kebetulan memang udah punya job desk masing-masing otomatis. Nggak mungkin juga dipikirin cuma aku doang. Itu pertanyaan yang menurutku agak klise sih. Maksudku jawabannya pasti aku lempahkan ke yang lain. Kalau semisal di komunitas. Tapi yang prioritaskan ya pasti himatif. Waktu aku jadi kahim. Nah, kalau kan himatif kan nggak cuma satu proker ya kak. Misal ada 2 proker barengan gitu. Wah. Sebagai kahim tuh mana yang lebih diprioritaskan? Karena aku sebagai penanggung jawab, ya cuma mengawasi doang. Bukan cuma sih, maksudnya job deskku itu mengawasi. Jadinya pasti yang aku kontrol pertama kali itu progres dari ketua pelaksana, itu pasti. Ketua pelaksana, OC, SC dan segala macam. Apalagi kan kita sekarang di zaman 4.0 yang serba online semua. Iya, serba teknologi. Maksudku gak ada alasan lagi kalau semisal kita mau ada proker 3 pun itu masih bisa dikontrol lewat WA atau grup, itu masih bisa lewat telepon juga masalah progres. Yang dalam kadar aman masih sih, maksudku masih bisa ditolerir asalkan paham sama apa yang harus dilakukan. Bener banget tuh. Nah, kalau dari Kak Ridwan gimana? Setahu aku nih Kak Ridwan juga nggak cuma ikut satu komunitas nih. Ada beberapa komunitas dan selaku wakil Supremasi dia. ketua Supremasi. Sama apa sama dia? Wakil ketua himpunan. Aku kan enggak udah sekarang. Oh enggak ya? Enggak. Wah aku masih ya. Oke. Kalau ada 3 rapat dan itu barengan gitu. Oke. Seru nih. Dapat barengan. Pernah ada kan? Pernah banget tuh. Waktu itu aku pernah ada kasus rapat di himatif, rapat di komunitas, 2 juga. Jadi kan device kita nggak cuma satu ya, nggak cuma HP doang kan, pasti ada laptop. Itu dia. Jadi dual device itu digunakan dengan sebaik mungkin. Satu rapat ini, satu rapat itu gitu. Meskipun mungkin agak nggak maksimal ya jatuhnya ya, tapi menurutku itu agak worth it lah. Jadi kita nggak menghilangkan salah satunya, tapi keduanya, tapi meskipun nggak maksimal, tapi ada informasi yang kita dapat meskipun itu sedikit gitu. Setidaknya kan kita bisa tanya ke teman-teman juga. Ini jawabannya. Bisa tanya ke teman-teman juga kan. Ada atulensi juga. Kita itu satu organisasi, satu komunitas, nggak cuma kita doang kan. Gak mungkin ngedengerin rapat. Gak mungkin Gak kan. ada dual meet. Kita rapat sendiri, denger sendiri nggak mungkin kan. Gak mungkin. Gitu. Iya, Jadi iya, bener banget. lebih ke tanya ke teman-teman yang ya mungkin sedivisinya atau mungkin ya langsung ke ketuanya kan juga bisa kan. Jadi ya manfaatkan teman tim lah, satu tim itu dimanfaatkan dengan baik gitu. Selain dual device yang tadi, kalau semisal ada informasi yang miss atau luput dari kita, bisa kita tanyain juga gitu ke teman-teman yang lain. Masuk ke visinya Raffi nih di asas keluarga. Nah bener. Tengah malam kita telepon dulu kalau misal butuh informasi telepon. Ah bener. Gitu Langsung sih. telepon aja wes. Nah. Semisal ada yang kurang cocok, ya udah diskusikan bareng. Semisal ada yang miss informasinya, diskusi, ayo monggo gitu. Nah ini Gitu kan sih. kalau ini tadi kan kalau rapat 2 device tuh online. Kalau semisal offline, Offline, oke. 3 rapat barengan offline gitu. Balik yang tadi tanya ke teman-teman. Ya jadi mungkin
bisa. Berarti ada yang dilepaskan. dikorbankan. Nah, kalau salah satu ya mungkin kita jadi lihat. Jadi 3 Ya, nggak bisa dong. Kayak buat no jutsu nggak bisa dong. Gitu. Jadi mungkin kita lihat yang paling penting itu di mana, bukan penting organisasinya, tapi peran kita di sana itu sepenting apa itu. Kalau di salah satunya itu penting, yang lainnya ya mungkin cuma pendengar doang, ya ikut yang paling penting ini aja dulu gitu. Kayak contoh dulu aku di wakil himpunan, kan pasti aku yang memegang rapatnya kan, megang koordinasinya gitu. Terus yang satunya aku cuma jadi staff atau mungkin jadi yang mendengarkan doang. Ya udah, yang satunya ini aku tinggal, aku masuk ke yang wakil himpunan ini, yang mungkin aku lebih penting di sini daripada di sana gitu. Jadi aku masuk ke sini gitu. Yang sini mungkin aku tanya-tanya aja ke teman-teman. Kayak gitu sih. Oh, jadi balik lagi ke prioritas peran kita di dalamnya gitu kayak. Bener banget tuh. Realistis aja sih. Realistis. Habis itu pertanyaan lagi, ini kan aku kan lihat ya di teman-teman aku, maksudnya di luar TI juga, mereka ikut organisasi tuh kayak terlalu banyak dan sampai mengorbankan waktu kuliah buat organisasi. Nah itu kira-kira tanggapan Kak Bisri sama Kak Duan gimana? Dari Kak Bisri dulu. Sulit. Mungkin dia tujuannya mungkin mau organisasi di sini. Benar, bukan tujuannya kuliah ya. Maksudku ya masing-masing dari kita punya tujuan masing-masing sih. Balik lagi sama yang tadi, sadar diri, kata Ridwan benar, sadar diri aja. Kita tugasnya mau kesini buat apa dulu. Kalau memang jawabannya organisasi gitu gak boleh just dia. Oh kamu harus kuliah, nggak bisa karena tujuannya dia itu organisasi. Kecuali kalau semisal dia itu tujuannya kesini mau kuliah, ternyata dia fokus organisasi, dia harus kita kasih tahu. Diingatkan kembali. Tujuannya kesini buat apa. Jadi ya harus tahu dulu lah kita tujuannya kesini mau apa dulu. Habis itu pertanyaan selanjutnya nih, kalau misal kita kan padat banget di TI tuh, kayak tugas dari kuliah itu udah kuliah teknik dari teknik mudah kok. TI juga geser-geser mouse doang. Gini-gini doang kok. Dari kegiatan kuliah dari pagi, habis itu ada ntar kayak misal ada kegiatan organisasi, habis itu ntar malamnya laprak, dan juga mengingat kesehatan itu kan penting. Nah cara ngatur buat tidur, habis itu jaga pola makan sama ngatur kesehatan tuh gimana? Kalau ini beda-beda nih. Kita non-stop gitu sampai malam, sampai laprak, sampai pagi itu juga sering kali terjadi ya teman-teman di TI itu. Gimana dari Kak Duan nih? Oke. Kalau dari aku dulu sih, mungkin rokok. Cari hal yang membuat kamu nyaman dulu gitu. Jadi kalau semisal kamu punya poin yang buat kamu nyaman di sana, pasti nggak bakal buat kamu stres gitu. Jadi kalau contoh di rapat, aku sebenarnya masuk organisasi itu punya tujuan tersendiri gitu. Aku pengen ngelatih skill public speaking. Dulu tuh aku ngomong tuh gagap banget. Jadi aku pengen ngobrol tuh bisa tas gitu. Lihat orang seminar tuh bisa gitu kan. Jadi mumpung aku punya wadah di sini organisasi, jadi poinku itu. Jadi yang buat aku nggak stres ya itu dulu gitu. Terus waktu kalau laprak kayaknya nggak besoknya langsung dikumpulin, kayaknya nggak gitu deh. Ya masih ada. Berarti jarak seminggu atau jarak 3 hari itu bisa dikumpulin gitu. Jadi bisa dicicil. Jadi ada waktu space yang bisa buat kamu istirahat lah. Setidaknya ya 3-4 jam bisa lah tidur gitu setiap hari gitu. Atau enggak siangnya tidur 1 jam, terus malamnya tidur 4-5 jam itu masih bisa. Ya menurutku itu yang bisa bikin ya mungkin kesehatanmu lebih meningkat dikit lah gitu ya. Dikit lah. Oke. Kalau dari Kak Bisri? Kayaknya tadi yang itu deadlineer deh. Deadlineer. Dia tuh kayak maksain dirinya buat kayak udah kepepet, deadline-nya besok, dia belum kerjain. Dia butuh tekanan katanya. Keterlaluan. Tapi terlalu bahaya dia. Terlalu bahaya. Taruhannya nilai. Ya maksudku ya menyambung sama Ridwan sih. Jadi make 1% bahkan sih, 1% progress every day. Bakal jadi 100 nanti. Maksudku ya jangan mendadak lah, pasti ada range waktu. Gak mungkin dosen juga mikir kita jadi kayak robot gitu satu hari kita ngerjain sebuah project iOS atau apa mobile gitu, segala macem. Dosen juga manusia paham satu hari doang nggak mungkin. Dosen juga aku bisa jamin nggak kuat kecuali dia ngeklon project di kita. Bener banget tuh.
Jadi ya bohong lah kalau semisal nggak bisa sampai nggak bisa tidur segala macem, itu mungkin pasti ada imbasnya dari sering mengulur-ulur waktu aja sih. Itu menurutku. Jadi hati-hati buat teman-teman yang deadliner. Jadi deadliner ini sangat tidak disarankan. Wah, Ya mungkin raganya aja kelihatan sehat tapi di dalam udah remuk semua. Tapi kalau tadi bilangnya Kak Bisri, kita tuh kayak harus ada tekanan nih buat ngerjain tugas. Oke. Oh, betul belakang maksudnya Iya, ya? Nggak maksudku betul, yang belakang. tadi itu aku bilang pengalamanku karena apa ya, dari tekanan itu buat aku titik balik hidupku lah. Paham kalau semisal memang jadi deadliner itu kayak gimana, sudah paham situasinya bakal kayak gimana, ke pikiran, ke ragaku juga gak baik. Kalau semisal jawabannya paham, harusnya kedepannya jangan mengulangi hal yang sama. Maksudku itu, aku ingetin aja buat teman-teman deadliner pasti juga merasakan hal yang sama. Jadi kalau semisal memang udah deadline-nya jam 12, ternyata ngerjainnya baru jam 6 malam, pasti ada waktu space cuma 6 jam buat ngerjakan itu, sementara kerjaannya banyak dan itu bisa nggak selesai jam 12, artinya bakal stres, bakal ya nggak baik lah buat kesehatan. Capek-capek Harus paham hal itu jangan sampai dilakukan kembali. Oke, ini pertanyaan terakhir aku nih. Kalau kan kita sering kali merasa stres ya, atau itu stres beneran atau stres cuma mindset di pikiran kita. Nah dari Kak Dua nih, gimana cara ngatasin stres gitu? Kalau udah bener-bener kayak banyak tekanan banget. Healing. Oh healing. Pasti. Ya circle kan. Nah, jadi mungkin kalau aku itu stres di siang hari gitu ya, habis organisasi, kuliah dan lain sebagainya, habis dimarahin dosen gitu-gitu, malamnya pasti ngajak ngopi teman-teman gitu. Jadi ya mungkin bisa kita bilang satu geng lah ya, satu geng dari maba dulu atau mungkin kita bentuk dari organisasi sebelumnya, itu ada satu perkumpulan malamnya, ayo kesini ngopi STMJ gitu biasanya kan, gitu. Jadi kadang di situ ada yang ngobrol-ngobrol santuy atau mungkin main santuy. Nggak tahu sih. Bahasnya berat-berat semua. Iya ya. Mau santai. Tapi kadang itu yang bikin kayak apa ya? Kayak bikin nyaman ya. Bikin nyaman aja sih gitu. Kumpul sama jadi teman-teman. healingnya di situ. Selain itu ya yang aku sebutin tadi gitu. Cari satu hal yang bikin kamu seneng di organisasi tersebut gitu. Bukan organisasi aja sih, di satu hal tertentu lah. Cari yang bikin kamu itu nyaman. Cari yang bikin kamu itu senang di situ gitu. Jadi itu yang bisa meminimalisir kamu buat nggak stres. Ya mungkin itu sih dari aku. Kalau dari Kak Bisri gimana ya? Sama. Karena kita satu geng sama Ridwan satu geng. Satu circle. Maksudku kita butuhnya itu healing moral aja sih. Meskipun kita nggak butuh healing ke kayak Jatim Park atau para lain segala macem, kita asalkan kumpul, kita ketemu sama teman-teman, ngobrol-ngobrol, ngopi segala macam. Oke sih. Meskipun pembahasannya berat pun kayaknya masih aman sih, karena yang kita butuhkan itu sudah dapat ketemu sama teman-teman. Oke, ini habis itu aku mau minta pesan dan kesan buat teman-teman khususnya warga TI yang sekarang lagi kuliah atau gimana, atau yang buat adik-adik maba juga yang lagi di Ma'had. Pesan kesannya sepatah atau dua patah kata nih dari Kak Bisri dulu. Ya, just make 1% progress setiap hari. Oke. Nanti bakal jadi 100 kok. Jadi sedikit demi sedikit. Ya sedikit demi sedikit aja. Lama-lama akan jadi bukit. Benar, betul. Habis itu dari Kak Duan. Kalau dari aku mungkin untuk terkait waktu jangan jadi deadliner deh. Terus pinter-pinter ngatur prioritas. Maksud dari prioritas di sini bukan dari hal-hal yang di luar itu. Yang bisa kita yang bisa kita atur dulu deh gitu. Kira-kira ini penting nggak ya buat aku gitu. Kalau semisal itu aja deh dari awal itu bisa, aku yakin semuanya bakal terbiasa juga gitu. Ya, mungkin banyak yang paham teori tentang time management, banyak yang pro sama teori time management, tapi eksekusinya itu salah. Benar, itu malah bikin stres juga sama. Stres juga. Gitu. Nah, sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak buat Kak Bisri sama Kak Ridwan yang udah menyempatkan waktunya buat sharing session kita
kali ini. Dan aku juga mau nyampein pesan buat teman-teman semua, jangan lupa pinter-pinter bagi waktu, karena perjalanan kita yang khususnya dari angkatan 22 sampai atas itu juga masih panjang. Skripsi kita juga masih lama ya kayaknya. Habis itu cukup sekian mungkin series season kita pada bahaya itu. kesempatan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak. See you di sharing session berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.